Ada salah satu perusahaan di bursa yang mengumumkan akan membagikan dividen dengan dividen yield yang ini sangat bagus menurut saya, yaitu sebesar 9,2%. Dan dividen ini bersifat dividen interim, alias perusahaan baru akan membagikan dividen sebenarnya di tahun depan ya. Jadi dividen interim itu ibaratnya seperti perusahaan mencicil ya, atau menyicil untuk membayar dividen. Nah, cicilannya saja memberikan yield 9,2%. Nah, bagaimana kalau kita hold atau kita dapatkan dividen secara utuh? Apa itu sahamnya? Kita akan bahas di video kali ini, tapi sebelumnya teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Dividen interim yield 9,2%. Pertanyaannya adalah bagaimana prospek sahamnya? Kita akan bahas. Cuman sebelumnya teman-teman kami informasikan lagi bahwa kami dari The Investor akan mengadakan webinar value investing angkatan kedua. Ya, dimana di sini kita akan membahas mengenai cara menghitung valuasi harga wajar saham dan portofolio manajemen ya. Ini akan diadakan insya Allah tanggal 18 dan 19 Desember jam 8 malam via Zoom. Nah, fasilitasnya apa saja? Teman-teman akan mendapatkan 3 hal ini. Pertama, investasinya hanya sekali, tapi teman-teman bisa mendapatkan atau gratis untuk mengikuti webinar selanjutnya. Yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan e-book analisa 15 saham pilihan, dan yang ketiga ada supporting grupnya. Jadi setelah mengikuti webinar ini, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya langsung ke saya via grup yang akan kami bentuk ya. Silahkan teman-teman daftar di website kami yaitu www.theinvestor.id. Nah, disclaimer juga sebelumnya, tidak lupa juga kami sampaikan disclaimer ya, bahwa di video ini adalah bukan rekomendasi beli atau jual. Jadi silahkan teman-teman tinjau ulang analisanya karena risiko ditanggung pribadi masing-masing. Nah, oke, apa itu sahamnya? Sahamnya adalah PT Pura Delta Lestari atau saham dengan kode emiten DMAS, Dimas ya. Ini menyampaikan pengumuman bahwa bulan Desember besok perusahaan akan membagikan dividen sebanyak Rp25 per lembar sahamnya dengan cum date itu di tanggal 2 Desember 2020 alias hari Rabu besok ya. Nah, jadi teman-teman kalau pengen mendapatkan dividen ini ya sebesar Rp25 per lembar saham ini, jadi teman-teman terakhir membeli tanggal 2 Desember kira-kira seperti itu. Jadi potensi yield yang akan diterima adalah jika kita beli Dimas di harga 186 ya, 186 ini waktu cum date awal tahun 2020 kemarin ya. Dimas ini membagikan dividen itu biasanya 2 kali setahun ya. Yang pertama itu adalah interim yang akan dibagikan di bulan Desember besok, dan yang kedua biasanya di awal tahun. Jika kita beli di harga 186 alias cum date di awal tahun 2020 kemarin dan kita hold sampai sekarang, maka dividen yieldnya yang akan kita terima sebesar 24,7%. Jadi ini sangat tinggi sekali ya, dimana kalau kita lihat IHSG sampai saat ini pun secara year to date itu masih minus di kisaran sekitar 9%-an. Kalau teman-teman beli di harga 270 alias beli di hari Jumat kemarin ya, Jumat tanggal 27 November kemarin, maka dividen interim yieldnya yang akan dapatkan itu sebesar 9,26%. Dan potensi di dividen yieldnya sampai tahun depan itu antara 11-15%. Nah, 9% yang menurut saya ini juga bagus banget gitu. Return investasi di tahun 2020 ini yang menghasilkan yield sebesar 9% itu hampir tidak ada ya. Dan Dimas ini memberikan yield sebesar 9% ini. Nah, sekilas mengenai Pura Delta Lestari ya. Ini adalah tentang perseroannya ya. Ini saya ambilkan dari Pubex ya, atau public expose yang diterbitkan oleh Dimas ya, yang diselenggarakan oleh Dimas di sekitar bulan Agustus kemarin. Nah, ini intinya adalah Delta Mas ini sebenarnya dia memiliki proyek yaitu kota terpadu modern berbasis industri ya, dengan luas area sekitar 3.185 hektar. Berarti ini sekitar 30 juta meter persegi.
Nah, kota terpadu ini maksudnya apa? Maksudnya di suatu kawasan itu ada 3 kawasan ya. Jadi di satu kota namanya Kota Delta Mas ini ada 3 kawasan. Kawasan industri, kawasan komersil, dan juga kawasan hunian. Kawasan industri ini contohnya seperti pabrik-pabrik otomotif, itu ada di sini. Kemudian kalau kawasan komersil itu seperti mall, kemudian rumah sakit, sekolah itu juga ada di sini. Dan kawasan hunian itu seperti contohnya adalah perumahan-perumahan yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah Kota Delta Mas ini ya. Dan ini adalah struktur kepemilikan perusahaan di mana Delta Mas ini sebenarnya adalah perusahaan joint venture antara Sinar Mas Land dan juga Sojit Corporation ya. Sojit Corporation ini perusahaan dari Jepang yang dimana dia kerjasama dengan Sinar Mas Land membentuk Delta Mas atau Pura Delta Lestari ini. Nah, tahun 2015 Delta Mas ini kemudian IPO dan masyarakat mendapatkan jatah sebesar 17,72% sahamnya. Jadi kepemilikannya untuk Sinar Mas Land saat ini sebesar 57% dan Sojit Corporation sebesar 25%. Terus bagaimana dengan kinerja perusahaannya? Nah, ini saya langsung ambilkan dari laporan keuangan terbaru per September tahun 2020, di mana kalau kita lihat di sini pendapatannya ini cenderung turun ya dibandingkan tahun 2019, dan juga laba periode berjalannya juga turun dibandingkan tahun 2019 kemarin. Dan ini bisa dikatakan ya wajar ya, karena tahun 2020 ini sedang ada krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Sekarang kita lihat nih, pendapatan usahanya itu dari pendapatan apa saja. Nah, di sini pendapatannya ada 3 kawasan ya, 3 kawasan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ada kawasan industri, komersil, dan hunian atau perumahan. Porsi terbesar berada di penjualan industri, di mana ini bisa ibaratnya sangat mendominasi dari pendapatan Delta Mas ya. Tahun 2019 kemarin sebenarnya ada penjualan dari kawasan komersil yang cukup besar, tapi tahun ini kelihatannya turun tajam dari 598 miliar menjadi hanya 64 miliar. Perumahan atau kawasan huniannya mengalami kenaikan dari 11 miliar menjadi 36 miliar. Tapi yang kita soroti adalah kawasan industri ini yang menjadi mayoritas penjualan dari Delta Mas ya. Oke. Padahal di dalam public expose tersebut ada salah satu investor yang menanyakan seperti ini. Bagaimana rencana akuisisi lahan dan pengembangan lain di Kota Delta Mas? Kemudian dari pihak Delta Mas menjawab ya, lahan merupakan raw material dari bisnis properti dan saat ini kami masih punya cadangan lahan keseluruhan sebesar 1.293 hektar, termasuk 423 hektar ini adalah lahan industri yang cukup untuk beberapa tahun ke depan. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kawasan industrinya land bank atau cadangan tanahnya ini tinggal sedikit ya, karena hanya bisa bertahan hanya beberapa tahun ke depan. Dan kayaknya perusahaan masih memiliki prospek atau masih memiliki rencana untuk akuisisi lahan baru ya di sisi selatan. Nah, berbeda untuk kawasan komersil dan juga kawasan hunian yang masih cukup untuk 20 tahun ke depan dengan lahan yang saat ini tersedia. Jadi sebenarnya teman-teman kalau dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya, penjualan terbesar dari Delta Mas itu berada atau disumbangkan dari penjualan kawasan industri yang dimana land banknya itu semakin kecil. Nah, harapannya adalah Delta Mas ini bisa mengembangkan atau bisa fokus juga untuk mengembangkan atau untuk meningkatkan penjualan dari kawasan hunian dan juga kawasan komersil ya, di mana sebenarnya land bank untuk 2 kawasan ini masih sangat besar seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat historis pendapatan dan juga laba bersih dari tahun 2014 ya. Ini kenapa tahun 2014 ya, karena Delta Mas sendiri baru IPO tahun 2015 yang laporan keuangannya dimulai yang terbit tuh ya, dimulai dari tahun 2014 ya. Di sini kalau kita lihat pendapatannya tidak stabil ya, alias naik turun. Nah, naik turunnya pendapatan juga mempengaruhi naik turunnya laba bersih. Jadi di sini bisa kita artikan ya, bisa kita simpulkan bahwa laba bersih perusahaan tetap tergantung dari pendapatan komersil perusahaan intinya ya. Jadi di sini tidak ada istilahnya seperti biaya bunga ataupun biaya lain-lain yang menggerus laba bersih yang cukup signifikan. Jadi ini menurut saya sangat bagus ya.
Kemudian kita lihat juga dari dividennya, karena yang akan kita bahas di sini adalah dividen, maka kita juga lihat historis dividen dari perusahaan Delta Mas ini. Nah, payout ratio dari dividen Delta Mas ini sangat besar ya, di mana kita lihat di sini selalu di atas 80%, bahkan di tahun 2018 menyentuh 200% dan di tahun 2019 menyentuh 150%. Ini sangat besar sekali. Padahal kalau kita lihat di laba bersih yang didapatkan dari Delta Mas ini tidak sebanding dengan dividen yang diberikan ya. Nah, kenapa bisa demikian nanti akan kita bahas. Selanjutnya, kas dan setara kasnya ini juga sangat besar ya. Nah, ini juga tidak heran kenapa Delta Mas akhirnya memutuskan untuk mengkonversi kas ini menjadi dividen, karena memang kasnya ini sebenarnya sangat besar secara historis. Jadi daripada kasnya nganggur, nggak ngapa-ngapain, akhirnya dipakai untuk membayar dividen ke pemegang saham, seperti itu ya. Nah sekarang kita lihat nih sisi liabilitasnya. Kalau kita lihat dari historis dividen yang diberikan oleh Delta Mas itu tidak sebanding dengan labanya, alias dividennya itu besar. Apakah dividen ini dibiayai dari hutang? Nah, di sini kita lihat di sisi liabilitasnya. Dan ternyata Delta Mas ini tidak memiliki hutang atau pinjaman bank ya. Ini yang sangat menarik. Bahkan dari semua liabilitasnya ini didominasi oleh uang muka penjualan alias DP ya. Jadi DP perusahaan ini sangat besar ya. Ini menandakan bahwa para konsumen dari Dimas ini percaya dengan Dimas ini ya. Makanya mereka mau memberikan DP, kira-kira seperti itu. Jadi dari sisi liabilitas ini sudah sangat sehat ya, alias sehat banget karena tidak punya pinjaman bank dan juga ataupun penerbitan obligasi. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ekuitasnya. Di sini ekuitas yang perlu kita soroti dari saldo labanya, di mana saldo laba ini sangat kecil dibandingkan dari total ekuitas ya. Di sini kita soroti ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk ya, di mana saldo labanya turun ya, dari tahun kemarin akhir tahun 2019 ya sebesar sekitar 1,2 triliun hanya menjadi 470-an miliar di tahun 2020 ini. Nah, apa yang menyebabkan saldo labanya ini turun sehingga ekuitasnya juga turun? Sekarang kita lihat di ekuitas atau laporan perubahan ekuitas ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung nih, banyak sekali angkanya. Nah, angka mana yang kita lihat di sini teman-teman lihat di jumlah totalnya ini saja ya. Nah, jumlah total sebelah kiri ini kira-kira periodenya. Di sini teman-teman lihat ya, periode atau saldo ekuitas pada 1 Januari 2019. Artinya posisi posisi ekuitas di akhir tahun 2018 itu sebesar 7 triliun. Kemudian di tahun 2021 Januari ya, di tanggal 1 Januari 2020 atau periode 31 Desember 2019 ekuitasnya turun. Dan penyebab dari ekuitas turun adalah pemberian dividen ya yang sebesar 1 triliun ini. Nah, kemudian di tahun 2020 ini periode 30 September ekuitasnya juga kembali turun karena perusahaan sudah membagikan dividen sebesar 1 triliun di awal tahun kemarin ya. Ditambah lagi di bulan Desember nanti perusahaan akan membagikan lagi dividen sebesar kurang lebih 1 triliun. Maka ya otomatis akhir tahun 2020 ini bisa diperkirakan ekuitasnya akan kembali turun ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat laporan arus kasnya. Teman-teman, ketika kita melihat fenomena seperti ini, di mana dividennya besar, tapi labanya sebenarnya nggak sebesar dividen yang dibagikan, kemudian dari ekuitasnya juga selalu berkurang, nah kita wajib melihat laporan arus kas ya. Disinilah kelihatan bahwa arus kas perusahaan itu benar-benar kuat atau tidak, itu dari laporan ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini laporan arus kasnya bisa dikatakan sangat kuat ya. Karena perusahaan di tahun 2020 ini saja itu tidak memperoleh pendanaan atau tidak istilahnya tidak meminjam atau tidak pinjam atau tidak berhutang untuk membayar dividen. Ya, jadi kalau kita lihat arus kasnya selama tahun 2020 di mana tahun ini terjadi krisis pandemi COVID-19, perusahaan masih bisa menghasilkan uang cash sebesar 600 miliar. Ya, ini fenomena yang sangat langka menurut saya ya. Masih menghasilkan cash 600 miliar
kemudian masih bisa membagikan dividen sebesar 1 triliun ya, dimana kalau kita akumulasikan sejak tahun 2019 kemarin, maka saldo kasnya itu saat ini masih tersisa 200 miliar ya. Jadi angka 600 miliar ini adalah kas atau setara kas awal periode, yaitu tanggal 1 Januari tahun 2020, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian operasional di tahun 2020 ini menghasilkan cash 600 miliar, maka kurang lebih ada cash 1,2 triliun saat ini, dan 1 triliunnya sudah dibagikan ke dividen. Sisanya tinggal sekitar 200 miliar. Nah, sekarang kita masuk ke harga sahamnya nih. Bagaimana dengan valuasi harga sahamnya? Sebenarnya kita akan masuk ke situ, tapi sebelumnya kita lihat dulu historis dari harga saham Dimas ini ya. Dimas secara jangka panjang sahamnya bisa dikatakan sideways ya, karena hanya berkutat di sekitar 200-an saja. Naik di tahun 2019 ya menjadi 296, dan hari Jumat kemarin ya tanggal 27 November ditutup di harga 270, di mana ini yang kita jadikan patokan dividen yield-nya saat kita miliki saham ini di harga 270 ini, yaitu 9,2%. Dan ini adalah valuasinya ya. Secara historis, perusahaan bisa dikatakan perusahaan yang menguntungkan karena ROE-nya bagus, ya, di mana ROE setiap tahunnya di kisaran 10-an%. Memang naik turun, tapi secara overall bagus. Ya. Sorry, ini sebenarnya bukan 2013 ya, tapi 2015 saat IPO perusahaan ya. Jadi ini harusnya angkanya 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ya, sorry, ini kayaknya ada kesalahan rumus ya. Oke, kita anggap sudah oke untuk tahunnya ya. Sekarang kita balik lagi ke valuasinya ya. Nah, ekuitasnya tidak tumbuh teman-teman, lihat ya. Bahkan turun nih, 3 tahun terakhir turun. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan ya, perusahaan rajin membagikan dividen. Di mana perusahaan ketika membagi dividen maka akan menyedot saldo laba. Ya, padahal ekuitas itu bisa naik salah satunya karena saldo laba, dan di sini saldo labanya benar-benar dihabiskan untuk dibagikan ke dividen. Ya, dan menyebabkan valuasinya juga naik. Jadi valuasi naik ini menurut saya ya, selain tahun 2019 kemarin ROE-nya naik menjadi 20%, plus perusahaan sudah mulai royal membagikan dividen. Ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang royal membagikan dividen, valuasinya biasanya juga akan ikut naik. Ya, maka di sini kita harus hati-hati nih. Ketika kita mengincar dividen, maka kita harus benar-benar hitung dividen yield-nya. Ya, jangan sampai kita beli saham kemahalan, dividen yield-nya menjadi kecil seperti itu. Oke, dari sini sebenarnya kita lihat ya, di harga 270 ini menandakan PBV 2,4 kali, yang sebenarnya kalau secara historis ini sudah termasuk mahal ya. Sudah termasuk mahal di angka 270 ini menurut saya ya. Nah, lalu apa kesimpulan dari Delta Mas ini ya, atau perusahaan dengan kode emiten Dimas ini? Yang pertama, perusahaan memiliki fundamental yang sehat ya. Kenapa? Karena punya arus kas yang kuat dan perusahaan tidak punya hutang atau pinjaman sama sekali. Ini yang saya katakan adalah perusahaan yang benar-benar sehat ya. Tetapi kelemahannya yang pertama adalah masih terpusat pada penjualan kawasan industri, di mana land bank-nya menipis. Sebenarnya harapannya adalah tahun-tahun depan mulai fokus pada penjualan di kawasan hunian dan juga komersil, yang dimana land bank dari 2 kawasan ini masih sangat besar gitu. Yang kedua juga kita tidak bisa mengharapkan pertumbuhan perusahaan atau growth ya, karena perusahaan sangat royal membagikan dividen, artinya perusahaan saat ini belum ada rencana untuk ekspansi. Ya, kalau menurut saya sih perusahaan masih akan fokus kepada land bank yang masih ada ini untuk dimaksimalkan seperti itu. Makanya perusahaan tidak ada rencana untuk ekspansi yang besar-besaran lagi seperti itu ya. Makanya di sini ekuitasnya tidak tumbuh ya. Kemudian yang ketiga, valuasi saat ini termasuk sudah mahal. Dan yang keempat, ini yang bisa kita jadikan acuan jika kita pengen beli saham Dimas ini, bahwa perusahaan Dimas ini royal dividen. Artinya dividen yield-nya antara 10-15% ya, potensi dividen yield-nya tergantung dari cost beli kita.
Bahkan kalau teman-teman lihat secara historis ya, secara historis dengan harga saham yang saya tunjukkan sebelumnya, itu rata-rata memang dividen yield-nya antara 12-15%. Jadi sebenarnya ya bagus juga yuk untuk kita yang beli saham dengan tujuan untuk mengharapkan dividen setiap tahunnya. Oke, mungkin itu sekelas review dari saham Dimas teman-teman sekalian ya. Jadi Dimas ini kalau bisa saya katakan cocok bagi Anda yang memang fokus ke dividen. Nah, syaratnya satu, teman-teman tetap hitung dividen yield-nya. Jadi sebisa mungkin teman-teman beli saham Dimas ini di harga semurah mungkin supaya dividen yield-nya itu lebih maksimal lagi. Ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Silahkan share jika teman-teman merasa ada manfaatnya dengan menonton video ini ya. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.